juga industri-industri yang hadir. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa ada sinergi, kolaborasi antara pemerintah, PGN dengan Pemda juga. Tadi yang pertama kami highlight mengenai CSR, program kepedulian masyarakatnya untuk bisa dimasifkan lagi, ditingkatkan kembali, pemberdayaan UMKM, pembangunan fasilitas umum, jalan dan lain sebagainya agar masyarakat sekitar bisa eksplorasi gas yang baru. Maka sangat disayangkan stationery sebesar ini tidak bermanfaat maksimal. Nah, kami melihat juga bahwa PGN sudah banyak menyalurkan untuk industri, kemudian juga Jargas dan lain sebagainya. Tapi tidak mencukupi juga, dan mudah-mudahan bisa ada pasokan gas lewat Jawa Timur, Jawa Barat nantinya, sehingga bisa paling tidak industri di wilayah Provinsi Banten ini terakomodir dulu semua. Itu harapan kita. Untuk industri kita memastikan agar pasokannya andal, pasokannya stabil, harganya juga berdaya saing supaya industri-industri kita juga bisa demikian. Untuk berapa banyak yang disalurkan nantinya? Ada Bapak siap. Untuk gimana? Di Bojonegoro apa di Banten itu berapa banyak? Yang pasti sebetulnya stasiun gas kita di PGN yang ada di Bojonegoro ini dayanya itu kapasitasnya 500 mm. Tapi karena pasokan gasnya minim, hanya mengeluarkan 133 mm, jadi masih ada idle capacity itu lebih kurang 367 mm. Nah, ini sangat besar sekali. Nah, jadi sebesar 1 juta. 1 juta. Ya, jaringan rumah tangga yang baru. Dialokasikan. Kami harap nanti bisa dialokasikan juga khususnya di Provinsi Banten karena banyak industri yang membutuhkan di sini. Dan mudah-mudahan setelah ini pembangunan bisa lebih masif, lebih cepat, lebih berdampak untuk masyarakat. Kami dari anggota DPR RI Komisi 12 yang hari ini kunjungan kerja spesifik di Kabupaten Serang, tepatnya di PT PGN Tbk. Tentu ini adalah hal yang luar biasa bagi kami, tentu pemerintah Kabupaten Serang, terutama dalam rangka memperluas jaringan gas untuk kebutuhan rumah tangga. Karena kalau kami lihat tadi dari total 32.000 keluarga yang ada di Kecamatan Kramatwatu itu baru yang tersambung baru sekitar 35% ya, itu di Kecamatan Kramatwatu saja. Maka ke depan nanti kami melalui PT PGN kami akan memohonkan untuk pertambahan jaringan supaya lebih luas lagi, supaya lebih masif, sehingga gas ini bisa manfaatnya bisa diberikan oleh rumah tangga yang ada di Kecamatan Kramatwatu khususnya dan umumnya bagi Kabupaten Serang. Karena ini kan harganya lebih murah daripada gas LPG dan lebih aman. Ya, lebih aman, lebih ramah lingkungan, gas rumah kacanya lebih kecil. Ini menjadi transisi menuju ketahanan energi yang lebih berkelanjutan untuk swasembada energi. Alokasi stok masukan, dan yang kedua juga minta dukungan untuk proyek-proyek berikutnya itu ada insentif untuk kita karena kita ke depan memang berharap gas ini sebagai alternatif untuk mengurangi impor kita di LPG. Apalagi kita dari arahan dari Pak Presiden jelas sekali bahwa kita mempersiapkan untuk sebuah swasembada energi. Swasembada energi yang menjadi tugas kita adalah energi kita menjaganya dan kita mengimplementasikan. Kami sebagai pelaksana di lapangan berusaha mengoptimalkan dari cita dari Pak Presiden. Untuk masyarakat sendiri yang sudah menggunakan sambungan dari gas sudah berapa? Ke masyarakat kita ada dua sistem tadi disampaikan oleh Komisi Gas sampaikan Menteri Jugas menyampaikan bahwa kita di 2026 ada rencana sambungan untuk Jargas APBN. Nah, kita sudah saya sampaikan tadi presentasi Jargas APBN sudah kita optimalkan, dan kita juga satu lagi mempunyai Jargas yang PGN sendiri. Nah, untuk masyarakat kita memang berharap Jargas APBN tadi disupport. Kita akan segera mempersiapkan untuk mensupport kebijakan pemerintah.
industri yang hadir. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa ada sinergi, kolaborasi antara pemerintah, PGN dengan Pemda juga. Tadi yang pertama kami highlight mengenai CSR, program kepedulian masyarakatnya untuk bisa dimasifkan lagi, ditingkatkan kembali, berdaya UMKM, pembangunan fasilitas umum, jalan dan lain sebagainya agar masyarakat sekitar bisa Eksplorasi gas yang baru, maka sangat disayangkan stationery sebesar ini tidak bermanfaat maksimal. Nah, kami melihat juga bahwa PGN sudah banyak menyalurkan untuk industri, kemudian juga Jargas dan lain sebagainya. Tapi tidak mencukupi juga, dan mudah-mudahan bisa ada pasokan gas lewat Jawa Timur, Jawa Barat nantinya, sehingga bisa paling tidak industri di wilayah Provinsi Banten ini terakomodir dulu semua. Itu harapan kita. Untuk industri kita memastikan agar pasokannya andal, pasokannya stabil, harganya juga berdaya saing supaya industri-industri kita juga bisa demikian. Untuk berapa banyak yang disalurkan nantinya, Bu? Dan Bapak Syah. Untuk gimana? Di Bojonegara apa di Banten itu berapa banyak? Yang pasti sebetulnya stasiun gas kita di PGN yang ada di Bojonegara ini dayanya itu kapasitas itu 500 mm. Tapi karena pasokan gasnya minim, hanya mengeluarkan 133 mm. Jadi masih ada idle capacity itu lebih kurang 367 mm. Nah, ini sangat besar sekali. Nah, jadi Sebesar 1 juta. 1 juta. Ya, jaringan rumah tangga yang baru. Dialokasikan. Kami harap nanti bisa dialokasikan juga khususnya di Provinsi Banten karena banyak industri yang membutuhkan di sini. Dan mudah-mudahan setelah ini pembangunan bisa lebih masif, lebih cepat, lebih berdampak untuk masyarakat. Kami dari anggota DPR RI Komisi 12 yang hari ini kunjungan kerja spesifik di Kabupaten Serang, tepatnya di PT PGN TBK. Tentu ini adalah hal yang luar biasa bagi kami, tentu pemerintah Kabupaten Serang, terutama dalam rangka memperluas jaringan gas untuk kebutuhan rumah tangga. Karena kalau kami lihat tadi dari total 32.000 keluarga yang ada di Kecamatan Keramat Watu itu baru yang tersambung baru sekitar 35% ya, itu di Kecamatan Keramat Watu saja. Maka ke depan nanti kami melalui PT PGN kami akan memohonkan untuk pertambahan jaringan supaya lebih luas lagi, supaya lebih masif, sehingga gas ini bisa manfaatnya bisa diberikan oleh rumah tangga yang ada di Kecamatan Keramat Watu khususnya dan umumnya bagi Kabupaten Serang. Karena ini kan harganya lebih murah daripada gas LPG dan lebih aman. Ya, lebih aman, lebih ramah lingkungan, gas rumah kacanya lebih kecil. Ini menjadi transisi menuju ketahanan energi yang lebih berkelanjutan untuk swasembada energi. Alokasi stok masukan, dan yang kedua juga minta dukungan untuk proyek-proyek berikutnya itu ada insentif untuk kita karena kita ke depan memang berharap gas ini sebagai alternatif untuk mengurangi impor kita di LPG. Apalagi kita dari arahan dari Pak Presiden jelas sekali bahwa kita mempersiapkan untuk sebuah swasembada energi. Swasembada energi yang menjadi tugas kita, kedaulatan energi kita menjaganya dan kita mengimplementasikan. Kami sebagai pelaksana di lapangan berusaha mengoptimalkan dari cita dari Pak Presiden. Kalau untuk masyarakat sendiri yang sudah menggunakan sambungan dari gas sudah berapa? Ke masyarakat kita ada dua sistem tadi disampaikan oleh Komisi Gas sampaikan Putri Julas menyampaikan bahwa kita di 2026 ada rencana sambungan untuk Jargas APBN. Nah, kita sudah saya sampaikan tadi presentasi Jargas APBN sudah kita optimalkan, dan kita juga satu lagi mempunyai Jargas yang PGN sendiri. Nah, untuk masyarakat kita memang berharap Jargas APBN tadi disupport. Kita akan segera mempersiapkan untuk mensupport kebijakan pemerintah.
hadir. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa ada sinergi kolaborasi antara pemerintah, PGN dengan Pemda juga. Tadi yang pertama kami highlight mengenai CSR, program kepedulian masyarakatnya untuk bisa dimasifkan lagi, ditingkatkan kembali, pemberdayaan UMKM, pembangunan fasilitas umum, jalan dan lain sebagainya agar masyarakat sekitar bisa Eksplorasi gas yang baru, maka sangat disayangkan stationery sebesar ini tidak bermanfaat maksimal. Nah, kami melihat juga bahwa PGN sudah banyak menyalurkan untuk industri, kemudian juga Jargas dan lain sebagainya. Tapi tidak mencukupi juga, dan mudah-mudahan bisa ada pasokan gas lewat Jawa Timur, Jawa Barat nantinya, sehingga bisa paling tidak industri di wilayah Provinsi Banten ini terakomodir dulu semua. Itu harapan kita. Untuk industri kita memastikan agar pasokannya andal, pasokannya stabil, harganya juga berdaya saing supaya industri-industri kita juga bisa demikian. Untuk berapa banyak yang disalurkan nantinya, Bu? Nih, Pak Syah. Untuk gimana? Di Bojonegara apa di Banten itu berapa banyak, Pak? Yang pasti sebetulnya stasiun gas kita di PGN yang ada di Bojonegara ini dayanya itu kapasitasnya 500 mm. Tetapi karena pasokan gasnya minim, hanya mengeluarkan 133 mm. Jadi masih ada idle capacity itu lebih kurang 367 mm. Nah, ini sangat besar sekali. Nah, jadi Sebesar 1 juta. 1 juta. Ya, jaringan rumah tangga yang baru. Dialokasikan. Kami harap nanti bisa dialokasikan juga khususnya di Provinsi Banten karena banyak industri yang membutuhkan di sini. Dan mudah-mudahan setelah ini pembangunan bisa lebih masif, lebih cepat, lebih berdampak untuk masyarakat. Kami dari anggota DPR RI Komisi 12 yang hari ini kunjungan kerja spesifik di Kabupaten Serang, tepatnya di PT PGN TBK. Tentu ini adalah hal yang luar biasa bagi kami, tentu pemerintah Kabupaten Serang, terutama dalam rangka memperluas jaringan gas untuk kebutuhan rumah tangga. Karena kalau kami lihat tadi dari total 32.000 keluarga yang ada di Kecamatan Keramat Watu itu baru yang tersambung baru sekitar 35% ya, itu di Kecamatan Keramat Watu saja. Maka ke depan nanti kami melalui PT PGN kami akan memohonkan untuk pertambahan jaringan supaya lebih luas lagi, supaya lebih masif, sehingga gas ini bisa manfaatnya bisa diberikan oleh rumah tangga yang ada di Kecamatan Keramat Watu khususnya dan umumnya bagi Kabupaten Serang. Karena ini kan harganya lebih murah daripada gas LPG dan lebih aman. Ya, lebih aman, lebih ramah lingkungan, gas rumah kacanya lebih kecil. Ini menjadi transisi menuju ketahanan energi yang lebih berkelanjutan untuk swasembada energi. Alokasi stok masukan, dan yang kedua juga minta dukungan untuk proyek-proyek berikutnya itu ada insentif untuk kita karena kita ke depan memang berharap gas ini sebagai alternatif untuk mengurangi impor kita di LPG. Apalagi kita dari arahan dari Pak Presiden jelas sekali bahwa kita mempersiapkan untuk sebuah swasembada energi. Swasembada energi yang menjadi tugas kita, kedaulatan energi kita menjaganya dan kita mengimplementasikan. Kami sebagai pelaksana di lapangan berusaha mengoptimalkan dari cita dari Pak Presiden. Kalau untuk masyarakat sendiri yang sudah menggunakan sambungan dari gas sudah berapa? Ke masyarakat kita ada dua sistem tadi disampaikan oleh Komisi Gas, sampaikan Putri Julas menyampaikan bahwa kita di 2026 ada rencana sambungan untuk Jargas APBN. Nah, kita sudah saya sampaikan tadi presentasi Jargas APBN sudah kita optimalkan, dan kita juga satu lagi mempunyai Jargas yang PGN sendiri. Nah, untuk masyarakat kita memang berharap Jargas APBN tadi disupport. Kita akan segera mempersiapkan untuk mensupport kebijakan pemerintah.
bisa ada sinergi kolaborasi antara pemerintah, PGN dengan Pemda juga. Tadi yang pertama kami highlight mengenai CSR, program kepedulian masyarakatnya untuk bisa dimasifkan lagi, ditingkatkan kembali, pemberdayaan UMKM, pembangunan fasilitas umum, jalan dan lain sebagainya agar masyarakat sekitar bisa Eksplorasi gas yang baru, maka sangat disayangkan stationery sebesar ini tidak bermanfaat maksimal. Nah, kami melihat juga bahwa PGN sudah banyak menyalurkan untuk industri, kemudian juga Jargas dan lain sebagainya. Tapi tidak mencukupi juga, dan mudah-mudahan bisa ada pasokan gas lewat Jawa Timur, Jawa Barat nantinya, sehingga bisa paling tidak industri di wilayah Provinsi Banten ini terakomodir dulu semua. Itu harapan kita. Untuk industri kita memastikan agar pasokannya andal, pasokannya stabil, harganya juga berdaya saing supaya industri kita juga bisa demikian. Untuk berapa banyak yang disalurkan nantinya? Nih, Bapak siap. Untuk gimana? Di Bojonegara apa di Banten itu berapa banyak? Yang pasti sebetulnya stasiun gas kita di PGN yang ada di Bojonegara ini dayanya itu kapasitas itu 500 mm. Tapi karena pasokan gasnya minim, hanya mengeluarkan 133 mm. Jadi masih ada idle capacity itu lebih kurang 367 mm. Nah, ini sangat besar sekali. Nah, jadi Sebesar 1 juta. 1 juta. Ya, jaringan rumah tangga yang baru. Dialokasikan. Kami harap nanti bisa dialokasikan juga khususnya di Provinsi Banten karena banyak industri yang membutuhkan di sini. Dan mudah-mudahan setelah ini pembangunan bisa lebih masif, lebih cepat, lebih berdampak untuk masyarakat. Kami dari anggota DPR RI Komisi 12 yang hari ini kunjungan kerja spesifik di Kabupaten Serang, tepatnya di PT PGN TBK. Tentu ini adalah hal yang luar biasa bagi kami, tentu pemerintah Kabupaten Serang, terutama dalam rangka memperluas jaringan gas untuk kebutuhan rumah tangga. Karena kalau kami lihat tadi dari total 32.000 keluarga yang ada di Kecamatan Keramat Batu itu baru yang tersambung baru sekitar 35% ya, itu di Kecamatan Keramat Batu saja. Maka ke depan nanti kami melalui PT PGN kami akan memohonkan untuk pertambahan jaringan supaya lebih luas lagi, supaya lebih masif, sehingga gas ini bisa manfaatnya bisa diberikan oleh rumah tangga yang ada di Kecamatan Keramat Batu khususnya dan umumnya bagi Kabupaten Serang. Karena ini kan harganya lebih murah daripada gas LPG dan lebih aman. Ya, lebih aman, lebih ramah lingkungan, gas rumah kacanya lebih kecil. Ini menjadi transisi menuju ketahanan energi yang lebih berkelanjutan untuk swasembada energi. Alokasi stok masukan, dan yang kedua juga minta dukungan untuk proyek-proyek berikutnya itu ada insentif untuk kita karena kita ke depan memang berharap gas ini sebagai alternatif untuk mengurangi impor kita di LPG. Apalagi kita dari arahan dari Pak Presiden jelas sekali bahwa kita mempersiapkan untuk sebuah swasembada energi. Swasembada energi yang menjadi tugas kita, kedaulatan energi kita menjaganya dan kita mengimplementasikan. Kami sebagai pelaksana di lapangan berusaha mengoptimalkan dari cita dari Pak Presiden. Kalau untuk masyarakat sendiri yang sudah menggunakan sambungan dari gas sudah berapa? Ke masyarakat kita ada dua sistem tadi disampaikan oleh Komisi Gas sampaikan Menteri Judas menyampaikan bahwa kita di 2026 ada rencana sambungan untuk Jargas APBN. Nah, di kita sudah saya sampaikan tadi presentasi Jargas APBN sudah kita optimalkan dan kita juga satu lagi mempunyai Jargas yang PGN sendiri. Nah, untuk masyarakat kita memang berharap Jargas APBN tadi disupport. Kita akan segera mempersiapkan untuk mensupport kebijakan pemerintah.
hadir. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa ada sinergi kolaborasi antara pemerintah, PGN dengan Pemda juga. Tadi yang pertama kami highlight mengenai CSR, program kemudian masyarakatnya untuk bisa dimasifkan lagi, ditingkatkan kembali, pemberdayaan UMKM, pembangunan fasilitas umum, jalan dan lain sebagainya agar masyarakat sekitar bisa Eksplorasi gas yang baru, maka sangat disayangkan stationery sebesar ini tidak bermanfaat maksimal. Nah, kami melihat juga bahwa PGN sudah banyak menyalurkan untuk industri, kemudian juga Jargas dan lain sebagainya. Tapi tidak mencukupi juga, dan mudah-mudahan bisa ada pasokan gas lewat Jawa Timur, Jawa Barat nantinya, sehingga bisa paling tidak industri di wilayah Provinsi Banten ini terakomodir dulu semua. Itu harapan kita. Untuk industri kita memastikan agar pasokannya andal, pasokannya stabil, harganya juga berdaya saing supaya industri-industri kita juga bisa demikian. Untuk berapa banyak yang disalurkan nantinya, Bu? Nih, Bapak Syah. Untuk gimana? Di Bojonegara apa di Banten itu berapa banyak, Pak? Yang pasti sebetulnya stasiun gas kita di PGN yang ada di Bojonegara ini dayanya itu kapasitasnya 500 mm. Tetapi karena pasokan gasnya minim, hanya mengeluarkan 133 mm. Jadi masih ada idle capacity itu lebih kurang 367 mm. Nah, ini sangat besar sekali. Nah, jadi Sebesar 1 juta. 1 juta. Ya, jaringan rumah tangga yang baru. Dialokasikan. Kami harap nanti bisa dialokasikan juga khususnya di Provinsi Banten karena banyak industri yang membutuhkan di sini. Dan mudah-mudahan setelah ini pembangunan bisa lebih masif, lebih cepat, lebih berdampak untuk masyarakat. Kami dari anggota DPR RI Komisi 12 yang hari ini kunjungan kerja spesifik di Kabupaten Serang, tepatnya di PT PGN TBK. Tentu ini adalah hal yang luar biasa bagi kami, tentu pemerintah Kabupaten Serang, terutama dalam rangka memperluas jaringan gas untuk kebutuhan rumah tangga. Karena kalau kami lihat tadi dari total 32.000 keluarga yang ada di Kecamatan Keramat Batu itu baru yang tersambung baru sekitar 35% ya, itu di Kecamatan Keramat Batu saja. Maka ke depan nanti kami melalui PT PGN kami akan memohonkan untuk pertambahan jaringan supaya lebih luas lagi, supaya lebih masif sehingga gas ini bisa manfaatnya bisa diberikan oleh rumah tangga yang ada di Kecamatan Keramat Batu khususnya dan umumnya bagi Kabupaten Serang. Karena ini kan harganya lebih murah daripada gas LPG dan lebih aman. Ya, lebih aman, lebih ramah lingkungan, gas rumah kacanya lebih kecil. Ini menjadi transisi menuju ketahanan energi yang lebih berkelanjutan untuk swasembada energi. Alokasi stok masukan, dan yang kedua juga minta dukungan untuk proyek-proyek berikutnya itu ada insentif untuk kita karena kita ke depan memang berharap gas ini sebagai alternatif untuk mengurangi impor kita di LPG. Apalagi kita dari arahan dari Pak Presiden jelas sekali bahwa kita mempersiapkan untuk sebuah swasembada energi. Swasembada energi yang menjadi tugas kita adalah energi kita menjaganya dan kita mengimplementasikan. Kami sebagai pelaksana di lapangan berusaha mengoptimalkan dari cita dari Pak Presiden. Kalau untuk masyarakat sendiri yang sudah menggunakan sambungan dari gas sudah berapa? Ke masyarakat kita ada dua sistem tadi disampaikan oleh Komisi Gas, sampaikan Menteri Jugas menyampaikan bahwa kita di 2026 ada rencana sambungan untuk Jargas APBN. Nah, kita sudah saya sampaikan tadi presentasi Jargas APBN sudah kita optimalkan dan kita juga satu lagi mempunyai Jargas yang PGN sendiri. Nah, untuk masyarakat kita memang berharap Jargas APBN tadi disupport. Kita akan segera mempersiapkan untuk mensupport kebijakan pemerintah.
hadir. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa ada sinergi kolaborasi antara pemerintah, PGN dengan Pemda juga. Tadi yang pertama kami highlight mengenai CSR, program kepedulian masyarakatnya untuk bisa dimasifkan lagi, ditingkatkan kembali, pemberdayaan UMKM, pembangunan fasilitas umum, jalan dan lain sebagainya agar masyarakat sekitar bisa Eksplorasi gas yang baru, maka sangat disayangkan stationery sebesar ini tidak bermanfaat maksimal. Nah, kami melihat juga bahwa PGN sudah banyak menyalurkan untuk industri, kemudian juga Jargas dan lain sebagainya. Tapi tidak mencukupi juga, dan mudah-mudahan bisa ada pasokan gas lewat Jawa Timur, Jawa Barat nantinya, sehingga bisa paling tidak industri di wilayah Provinsi Banten ini terakomodir dulu semua. Itu harapan kita. Untuk industri kita memastikan agar pasokannya andal, pasokannya stabil, harganya juga berdaya saing supaya industri-industri kita juga bisa demikian. Untuk berapa banyak yang disalurkan nantinya, Bu? Nih, Bapak siap. Untuk gimana? Di Bojonegara apa di Banten itu berapa banyak? Yang pasti sebetulnya stasiun gas kita di PGN yang ada di Bojonegara ini dayanya itu kapasitasnya 500 mm. Tetapi karena pasokan gasnya minim, hanya mengeluarkan 133 mm, jadi masih ada idle capacity itu lebih kurang 367 mm. Nah, ini sangat besar sekali. Nah, jadi Sebesar 1 juta. 1 juta. Ya, jaringan rumah tangga yang baru. Dialokasikan. Kami harap nanti bisa dialokasikan juga khususnya di Provinsi Banten karena banyak industri yang membutuhkan di sini. Dan mudah-mudahan setelah ini pembangunan bisa lebih masif, lebih cepat, lebih berdampak untuk masyarakat. Kami dari anggota DPR RI Komisi 12 yang hari ini kunjungan kerja spesifik di Kabupaten Serang, tepatnya di PT PGN TBK. Tentu ini adalah hal yang luar biasa bagi kami, tentu pemerintah Kabupaten Serang, terutama dalam rangka memperluas jaringan gas untuk kebutuhan rumah tangga. Karena kalau kami lihat tadi dari total 32.000 keluarga yang ada di Kecamatan Keramat Batu itu baru yang tersambung baru sekitar 35% ya, itu di Kecamatan Keramat Batu saja. Maka ke depan nanti kami melalui PT PGN kami akan memohonkan untuk pertambahan jaringan supaya lebih luas lagi, supaya lebih masif, sehingga gas ini bisa manfaatnya bisa diberikan oleh rumah tangga yang ada di Kecamatan Keramat Batu khususnya dan umumnya bagi Kabupaten Serang. Karena ini kan harganya lebih murah daripada gas LPG dan lebih aman. Ya, lebih aman, lebih ramah lingkungan, gas rumah kacanya lebih kecil. Ini menjadi transisi menuju ketahanan energi yang lebih berkelanjutan untuk swasembada energi. Alokasi stok masukan, dan yang kedua juga minta dukungan untuk proyek-proyek berikutnya itu ada insentif untuk kita sebenarnya, karena kita ke depan memang berharap gas ini sebagai alternatif untuk mengurangi impor kita di LPG. Apalagi kita dari arahan dari Pak Presiden jelas sekali bahwa kita mempersiapkan untuk sebuah swasembada energi. Swasembada energi yang menjadi tugas kita, kedaulatan energi kita menjaganya dan kita mengimplementasikan. Kami sebagai pelaksana di lapangan berusaha mengoptimalkan dari cita dari Pak Presiden. Kalau untuk masyarakat sendiri yang sudah menggunakan sambungan dari gas sudah berapa? Ke masyarakat kita ada dua sistem, tadi disampaikan oleh Komisi 12 sampaikan Menteri juga menyampaikan bahwa kita di 2026 ada rencana sambungan untuk Jargas APBN. Nah, kita sudah saya sampaikan tadi presentasi Jargas APBN sudah kita optimalkan, dan kita juga satu lagi mempunyai Jargas yang PGN sendiri. Nah, untuk masyarakat kita memang berharap Jargas APBN tadi disupport. Kita akan segera mempersiapkan untuk mensupport kebijakan pemerintah.
hadir. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa ada sinergi kolaborasi antara pemerintah, PGN dengan Pemda juga. Tadi yang pertama kami highlight mengenai CSR, program kepedulian masyarakatnya untuk bisa dimasifkan lagi, ditingkatkan kembali, pemberdayaan UMKM, pembangunan fasilitas umum, jalan dan lain sebagainya agar masyarakat sekitar bisa Eksplorasi gas yang baru, maka sangat disayangkan stationery sebesar ini tidak bermanfaat maksimal. Nah, kami melihat juga bahwa PGN sudah banyak menyalurkan untuk industri, kemudian juga Jargas dan lain sebagainya. Tapi tidak mencukupi juga, dan mudah-mudahan bisa ada pasokan gas lewat Jawa Timur, Jawa Barat nantinya, sehingga bisa paling tidak industri di wilayah Provinsi Banten ini terakomodir dulu semua. Itu harapan kita. Untuk industri kita memastikan agar pasokannya andal, pasokannya stabil, harganya juga berdaya saing supaya industri-industri kita juga bisa demikian. Untuk berapa banyak yang disalurkan nantinya, Bu? Nih, Bapak Syah. Untuk gimana? Di Bojonegara apa di Banten itu berapa banyak? Yang pasti sebetulnya stasiun gas kita di PGN yang ada di Bojonegara ini dayanya itu kapasitasnya 500 mm. Tetapi karena pasokan gasnya minim, hanya mengeluarkan 133 mm, jadi masih ada idle capacity itu lebih kurang 367 mm. Nah, ini sangat besar sekali. Nah, jadi Sebesar 1 juta. 1 juta. Ya, jaringan rumah tangga yang baru. Dialokasikan. Kami harap nanti bisa dialokasikan juga khususnya di Provinsi Banten karena banyak industri yang membutuhkan di sini. Dan mudah-mudahan setelah ini pembangunan bisa lebih masif, lebih cepat, lebih berdampak untuk masyarakat. Kami dari anggota DPR RI Komisi 12 yang hari ini kunjungan kerja spesifik di Kabupaten Serang, tepatnya di PT PGN TBK. Tentu ini adalah hal yang luar biasa bagi kami, tentu pemerintah Kabupaten Serang, terutama dalam rangka memperluas jaringan gas untuk kebutuhan rumah tangga. Karena kalau kami lihat tadi dari total 32.000 keluarga yang ada di Kecamatan Keramat Batu itu baru yang tersambung baru sekitar 35% ya, itu di Kecamatan Keramat Batu saja. Maka ke depan nanti kami melalui PT PGN kami akan memohonkan untuk pertambahan jaringan supaya lebih luas lagi, supaya lebih masif, sehingga gas ini bisa manfaatnya bisa diberikan oleh rumah tangga yang ada di Kecamatan Keramat Batu khususnya dan umumnya bagi Kabupaten Serang. Karena ini kan harganya lebih murah daripada gas LPG dan lebih aman. Ya, lebih aman, lebih ramah lingkungan, gas rumah kacanya lebih kecil. Ini menjadi transisi menuju ketahanan energi yang lebih berkelanjutan untuk swasembada energi. Alokasi stok masukan, dan yang kedua juga minta dukungan untuk proyek-proyek berikutnya itu ada insentif untuk kita karena kita ke depan memang berharap gas ini sebagai alternatif untuk mengurangi impor kita di LPG. Apalagi kita dari arahan dari Pak Presiden jelas sekali bahwa kita mempersiapkan untuk sebuah swasembada energi. Swasembada energi yang menjadi tugas kita, kedaulatan energi kita menjaganya dan kita mengimplementasikan. Kami sebagai pelaksana di lapangan berusaha mengoptimalkan dari cita dari Pak Presiden. Untuk masyarakat sendiri yang sudah menggunakan sambungan dari gas sudah berapa? Ke masyarakat kita ada dua sistem tadi disampaikan oleh Komisi 12 sampaikan di Menteri juga menyampaikan bahwa kita di 2026 ada rencana sambungan untuk Jargas APBN. Nah, kita sudah saya sampaikan tadi presentasi Jargas APBN sudah kita optimalkan dan kita juga satu lagi mempunyai Jargas yang PGN sendiri. Nah, untuk masyarakat kita memang berharap Jargas APBN tadi disupport. Kita akan segera mempersiapkan untuk mensupport kebijakan pemerintah.
hadir. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa ada sinergi kolaborasi antara pemerintah, PGN dengan Pemda juga. Tadi yang pertama kami highlight mengenai CSR, program kepedulian masyarakatnya untuk bisa dimasifkan lagi, ditingkatkan kembali, pemberdayaan UMKM, pembangunan fasilitas umum, jalan dan lain sebagainya agar masyarakat sekitar bisa Eksplorasi gas yang baru, maka sangat disayangkan stationery sebesar ini tidak bermanfaat maksimal. Nah, kami melihat juga bahwa PGN sudah banyak menyalurkan untuk industri, kemudian juga Jargas dan lain sebagainya. Tapi tidak mencukupi juga, dan mudah-mudahan bisa ada pasokan gas lewat Jawa Timur, Jawa Barat nantinya, sehingga bisa paling tidak industri di wilayah Provinsi Banten ini terakomodir dulu semua. Itu harapan kita. Untuk industri kita memastikan agar pasokannya andal, pasokannya stabil, harganya juga berdaya saing supaya industri-industri kita juga bisa demikian. Untuk berapa banyak yang disalurkan nantinya, Bu? Nih, Bapak siap. Untuk gimana? Di Bojonegara apa di Banten itu berapa banyak, Pak? Yang pasti sebetulnya stasiun gas kita di PGN yang ada di Bojonegara ini dayanya itu kapasitasnya 500 mm. Tapi karena pasokan gasnya minim, hanya mengeluarkan 133 mm, jadi masih ada idle capacity itu lebih kurang 367 mm. Nah, ini sangat besar sekali. Nah, jadi Sebesar 1 juta. 1 juta. Ya, jaringan rumah tangga yang baru. Dialokasikan. Kami harap nanti bisa dialokasikan juga khususnya di Provinsi Banten karena banyak industri yang membutuhkan di sini. Dan mudah-mudahan setelah ini pembangunan bisa lebih masif, lebih cepat, lebih berdampak untuk masyarakat. Kami dari anggota DPR RI Komisi 12 yang hari ini kunjungan kerja spesifik di Kabupaten Serang, tepatnya di PT PGN TBK. Tentu ini adalah hal yang luar biasa bagi kami, tentu pemerintah Kabupaten Serang, terutama dalam rangka memperluas jaringan gas untuk kebutuhan rumah tangga. Karena kalau kami lihat tadi dari total 32.000 keluarga yang ada di Kecamatan Keramat Batu itu baru yang tersambung baru sekitar 35% ya, itu di Kecamatan Keramat Batu saja. Maka ke depan nanti kami melalui PT PGN kami akan memohonkan untuk pertambahan jaringan supaya lebih luas lagi, supaya lebih masif, sehingga gas ini bisa manfaatnya bisa diberikan oleh rumah tangga yang ada di Kecamatan Keramat Batu khususnya dan umumnya bagi Kabupaten Serang. Karena ini kan harganya lebih murah daripada gas LPG dan lebih aman. Ya, lebih aman, lebih ramah lingkungan, gas rumah kacanya lebih kecil. Ini menjadi transisi menuju ketahanan energi yang lebih berkelanjutan untuk swasembada energi. Alokasi stok masukan, dan yang kedua juga minta dukungan untuk proyek-proyek berikutnya itu ada insentif untuk kita sebenarnya, karena kita ke depan memang berharap gas ini sebagai alternatif untuk mengurangi impor kita di LPG. Apalagi kita dari arahan dari Pak Presiden jelas sekali bahwa kita mempersiapkan untuk sebuah swasembada energi. Swasembada energi yang menjadi tugas kita, kedaulatan energi kita menjaganya dan kita mengimplementasikan. Kami sebagai pelaksana di lapangan berusaha mengoptimalkan dari cita dari Pak Presiden. Untuk masyarakat sendiri yang sudah menggunakan sambungan dari gas sudah berapa? Ke masyarakat kita ada dua sistem, tadi disampaikan oleh Komisi 12 sampaikan Menteri Judas menyampaikan bahwa kita di 2026 ada rencana sambungan untuk Jargas APBN. Nah, kita sudah saya sampaikan tadi presentasi, Jargas APBN sudah kita optimalkan, dan kita juga satu lagi mempunyai Jargas yang PGN sendiri. Nah, untuk masyarakat kita memang berharap Jargas APBN tadi disupport. Kita akan segera mempersiapkan untuk mensupport kebijakan pemerintah.
hadir. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa ada sinergi kolaborasi antara pemerintah, PGN dengan Pemda juga. Tadi yang pertama kami highlight mengenai CSR, program kemudian masyarakatnya untuk bisa dimasifkan lagi, ditingkatkan kembali, pemberdayaan UMKM, pembangunan fasilitas umum, jalan dan lain sebagainya agar masyarakat sekitar bisa Eksplorasi gas yang baru, maka sangat disayangkan stationery sebesar ini tidak bermanfaat maksimal. Nah, kami melihat juga bahwa PGN sudah banyak menyalurkan untuk industri, kemudian juga Jargas dan lain sebagainya. Tapi tidak mencukupi juga, dan mudah-mudahan bisa ada pasokan gas lewat Jawa Timur, Jawa Barat nantinya, sehingga bisa paling tidak industri di wilayah Provinsi Banten ini terakomodir dulu semua. Itu harapan kita. Untuk industri kita memastikan agar pasokannya andal, pasokannya stabil, harganya juga berdaya saing supaya industri-industri kita juga bisa demikian. Untuk berapa banyak yang disalurkan nantinya, Bu? Nih, Bapak Syah. Untuk gimana? Di Bojonegara apa di Banten berapa banyak, Pak? Yang pasti sebetulnya stasiun gas kita di PGN yang ada di Bojonegara ini dayanya itu kapasitasnya 500 mm. Tapi karena pasokan gasnya minim, hanya mengeluarkan 133 mm, jadi masih ada idle capacity itu lebih kurang 367 mm. Nah, ini sangat besar sekali. Nah, jadi Sebesar 1 juta. 1 juta. Ya, jaringan rumah tangga yang baru. Dialokasikan. Kami harap nanti bisa dialokasikan juga khususnya di Provinsi Banten karena banyak industri yang membutuhkan di sini. Dan mudah-mudahan setelah ini pembangunan bisa lebih masif, lebih cepat, lebih berdampak untuk masyarakat. Kami dari anggota DPR RI Komisi 12 yang hari ini kunjungan kerja spesifik di Kabupaten Serang, tepatnya di PT PGN TBK. Tentu ini adalah hal yang luar biasa bagi kami, tentu pemerintah Kabupaten Serang, terutama dalam rangka memperluas jaringan gas untuk kebutuhan rumah tangga. Karena kalau kami lihat tadi dari total 32.000 keluarga yang ada di Kecamatan Keramat Batu itu baru yang tersambung baru sekitar 35% ya, itu di Kecamatan Keramat Batu saja. Maka ke depan nanti kami melalui PT PGN kami akan memohonkan untuk pertambahan jaringan supaya lebih luas lagi, supaya lebih masif, sehingga gas ini bisa manfaatnya bisa diberikan oleh rumah tangga yang ada di Kecamatan Keramat Batu khususnya dan umumnya bagi Kabupaten Serang. Karena ini kan harganya lebih murah daripada gas LPG dan lebih aman. Ya, lebih aman, lebih ramah lingkungan, gas rumah kacanya lebih kecil. Ini menjadi transisi menuju ketahanan energi yang lebih berkelanjutan untuk swasembada energi. Alokasi stok masukan, dan yang kedua juga minta dukungan untuk proyek-proyek berikutnya itu ada insentif untuk kita sebenarnya, karena kita ke depan memang berharap gas ini sebagai alternatif untuk mengurangi impor kita di LPG. Apalagi kita dari arahan dari Pak Presiden jelas sekali bahwa kita mempersiapkan untuk sebuah swasembada energi. Swasembada energi yang menjadi tugas kita, kedaulatan energi kita menjaganya dan kita mengimplementasikan. Kami sebagai pelaksana di lapangan berusaha mengoptimalkan dari cita dari Pak Presiden. Untuk masyarakat sendiri yang sudah menggunakan sambungan dari gas sudah berapa? Ke masyarakat kita ada dua sistem, tadi disampaikan oleh Komisi 12 sampaikan Menteri Judas menyampaikan bahwa kita di 2026 ada rencana sambungan untuk Jargas APBN. Nah, kita sudah saya sampaikan tadi presentasi, Jargas APBN sudah kita optimalkan, dan kita juga satu lagi mempunyai Jargas yang PGN sendiri. Nah, untuk masyarakat kita memang berharap Jargas APBN tadi disupport. Kita akan segera mempersiapkan untuk mensupport kebijakan pemerintah.
sinergi kolaborasi antara pemerintah, PGN dengan Pemda juga. Tadi yang pertama kami highlight mengenai CSR, program kepedulian masyarakatnya untuk bisa dimasifkan lagi, ditingkatkan kembali pemberdayaan UMKM, pembangunan fasilitas umum, jalan dan lain sebagainya agar masyarakat sekitar bisa Eksplorasi gas yang baru, maka sangat disayangkan stationery sebesar ini tidak bermanfaat maksimal. Nah, kami melihat juga bahwa PGN sudah banyak menyalurkan untuk industri, kemudian juga Jargas dan lain sebagainya. Tapi tidak mencukupi juga, dan mudah-mudahan bisa ada pasokan gas lewat Jawa Timur, Jawa Barat nantinya, sehingga bisa paling tidak industri di wilayah Provinsi Banten ini terakomodir dulu semua. Itu harapan kita. Untuk industri kita memastikan agar pasokannya andal, pasokannya stabil, harganya juga berdaya saing supaya industri-industri kita juga bisa demikian. Untuk berapa banyak yang disalurkan nantinya, Bu? Nih, Bapak Syah. Untuk gimana? Di Bojonegara apa di Banten itu berapa banyak, Pak? Yang pasti sebetulnya stasiun gas kita di PGN yang ada di Bojonegara ini dayanya itu kapasitasnya 500 mm. Tapi karena pasokan gasnya minim, hanya mengeluarkan 133 mm, jadi masih ada idle capacity itu lebih kurang 367 mm. Nah, ini sangat besar sekali. Nah, jadi Sebesar 1 juta. 1 juta. Ya, jaringan rumah tangga yang baru. Dialokasikan. Kami harap nanti bisa dialokasikan juga khususnya di Provinsi Banten karena banyak industri yang membutuhkan di sini. Dan mudah-mudahan setelah ini pembangunan bisa lebih masif, lebih cepat, lebih berdampak untuk masyarakat. Kami dari anggota DPR RI Komisi 12 yang hari ini kunjungan kerja spesifik di Kabupaten Serang, tepatnya di PT PGN TBK. Tentu ini adalah hal yang luar biasa bagi kami, tentu pemerintah Kabupaten Serang, terutama dalam rangka memperluas jaringan gas untuk kebutuhan rumah tangga. Karena kalau kami lihat tadi dari total 32.000 keluarga yang ada di Kecamatan Keramat Watu itu baru yang tersambung baru sekitar 35% ya, itu di Kecamatan Keramat Watu saja. Maka ke depan nanti kami melalui PT PGN kami akan memohonkan untuk pertambahan jaringan supaya lebih luas lagi, supaya lebih masif, sehingga gas ini bisa manfaatnya bisa diberikan oleh rumah tangga yang ada di Kecamatan Keramat Watu khususnya dan umumnya bagi Kabupaten Serang. Karena ini kan harganya lebih murah daripada gas LPG dan lebih aman. Ya, lebih aman, lebih ramah lingkungan, gas rumah kacanya lebih kecil. Ini menjadi transisi menuju ketahanan energi yang lebih berkelanjutan untuk swasembada energi. Alokasi stok masukan, dan yang kedua juga minta dukungan untuk proyek-proyek berikutnya itu ada insentif untuk kita karena kita ke depan memang berharap gas ini sebagai alternatif untuk mengurangi impor kita di LPG. Apalagi kita dari arahan dari Pak Presiden jelas sekali bahwa kita mempersiapkan untuk sebuah swasembada energi. Swasembada energi yang menjadi tugas kita, kedaulatan energi kita menjaganya dan kita mengimplementasikan. Kami sebagai pelaksana di lapangan berusaha mengoptimalkan dari cita dari Pak Presiden. Untuk masyarakat sendiri yang sudah menggunakan sambungan dari gas sudah berapa? Ke masyarakat kita ada dua sistem tadi disampaikan oleh Komisi 12 sampaikan Menteri Judas menyampaikan bahwa kita di 2026 ada rencana sambungan untuk Jargas APBN. Nah, kita sudah saya sampaikan tadi presentasi Jargas APBN sudah kita optimalkan dan kita juga satu lagi mempunyai Jargas yang PGN sendiri. Nah, untuk masyarakat kita memang berharap Jargas APBN tadi disupport. Kita akan segera mempersiapkan untuk mensupport kebijakan pemerintah.
hadir. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa ada sinergi kolaborasi antara pemerintah, PGN dengan Pemda juga. Tadi yang pertama kami highlight mengenai CSR, program kepedulian masyarakatnya untuk bisa dimasifkan lagi, ditingkatkan kembali, pemberdayaan UMKM, pembangunan fasilitas umum, jalan dan lain sebagainya agar masyarakat sekitar bisa Eksplorasi gas yang baru, maka sangat disayangkan stationery sebesar ini tidak bermanfaat maksimal. Nah, kami melihat juga bahwa PGN sudah banyak menyalurkan untuk industri, kemudian juga Jargas dan lain sebagainya. Tapi tidak mencukupi juga, dan mudah-mudahan bisa ada pasokan gas lewat Jawa Timur, Jawa Barat nantinya, sehingga bisa paling tidak industri di wilayah Provinsi Banten ini terakomodir dulu semua. Itu harapan kita. Untuk industri kita memastikan agar pasokannya andal, pasokannya stabil, harganya juga berdaya saing supaya industri-industri kita juga bisa demikian. Untuk berapa banyak yang disalurkan nantinya, Bu? Nih, Bapak siap. Untuk gimana? Di Bojonegara apa di Banten itu berapa banyak, Pak? Yang pasti sebetulnya stasiun gas kita di PGN yang ada di Bojonegara ini dayanya itu kapasitasnya 500 mm. Tetapi karena pasokan gasnya minim, hanya mengeluarkan 133 mm, jadi masih ada idle capacity itu lebih kurang 367 mm. Nah, ini sangat besar sekali. Nah, jadi Sebesar 1 juta. 1 juta. Ya, jaringan rumah tangga yang baru. Dialokasikan. Kami harap nanti bisa dialokasikan juga khususnya di Provinsi Banten karena banyak industri yang membutuhkan di sini. Dan mudah-mudahan setelah ini pembangunan bisa lebih masif, lebih cepat, lebih berdampak untuk masyarakat. Kami dari anggota DPR RI Komisi 12 yang hari ini kunjungan kerja spesifik di Kabupaten Serang, tepatnya di PT PGN TBK. Tentu ini adalah hal yang luar biasa bagi kami, tentu pemerintah Kabupaten Serang, terutama dalam rangka memperluas jaringan gas untuk kebutuhan rumah tangga. Karena kalau kami lihat tadi dari total 32.000 keluarga yang ada di Kecamatan Keramat Batu itu baru yang tersambung baru sekitar 35% ya, itu di Kecamatan Keramat Batu saja. Maka ke depan nanti kami melalui PT PGN kami akan memohonkan untuk pertambahan jaringan supaya lebih luas lagi, supaya lebih masif, sehingga gas ini bisa manfaatnya bisa diberikan oleh rumah tangga yang ada di Kecamatan Keramat Batu khususnya dan umumnya bagi Kabupaten Serang. Karena ini kan harganya lebih murah daripada gas LPG dan lebih aman. Ya, lebih aman, lebih ramah lingkungan, gas rumah kacanya lebih kecil. Ini menjadi transisi menuju ketahanan energi yang lebih berkelanjutan untuk swasembada energi. Alokasi stok masukan, dan yang kedua juga minta dukungan untuk proyek-proyek berikutnya itu ada insentif untuk kita karena kita ke depan memang berharap gas ini sebagai alternatif untuk mengurangi impor kita di LPG. Apalagi kita dari arahan dari Pak Presiden jelas sekali bahwa kita mempersiapkan untuk sebuah swasembada energi. Swasembada energi yang menjadi tugas kita, kedaulatan energi kita menjaganya dan kita mengimplementasikan. Kami sebagai pelaksana di lapangan berusaha mengoptimalkan dari cita dari Pak Presiden. Kalau untuk masyarakat sendiri yang sudah menggunakan sambungan dari gas sudah berapa? Ke masyarakat kita ada dua sistem tadi disampaikan oleh Komisi 12 sampaikan Menteri Judas menyampaikan bahwa kita di 2026 ada rencana sambungan untuk Jargas APBN. Nah, kita sudah saya sampaikan tadi presentasi Jargas APBN sudah kita optimalkan dan kita juga satu lagi mempunyai Jargas yang PGN sendiri. Nah, untuk masyarakat kita memang berharap Jargas APBN tadi disupport. Kita akan segera mempersiapkan untuk mensupport kebijakan pemerintah.
hadir. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa ada sinergi kolaborasi antara pemerintah, PGN dengan Pemda juga. Tadi yang pertama kami highlight mengenai CSR, program kepedulian masyarakatnya untuk bisa dimasifkan lagi, ditingkatkan kembali, pemberdayaan UMKM, pembangunan fasilitas umum, jalan dan lain sebagainya agar masyarakat sekitar bisa Eksplorasi gas yang baru, maka sangat disayangkan stationery sebesar ini tidak bermanfaat maksimal. Nah, kami melihat juga bahwa PGN sudah banyak menyalurkan untuk industri, kemudian juga Jargas dan lain sebagainya. Tapi tidak mencukupi juga, dan mudah-mudahan bisa ada pasokan gas lewat Jawa Timur, Jawa Barat nantinya, sehingga bisa paling tidak industri di wilayah Provinsi Banten ini terakomodir dulu semua. Itu harapan kita. Untuk industri kita memastikan agar pasokannya andal, pasokannya stabil, harganya juga berdaya saing supaya industri-industri kita juga bisa demikian. Untuk berapa banyak ini yang disalurkan nantinya, Bu? Nih, Bapak Syah. Itu gimana? Di Bojonegara apa di Banten itu berapa banyak, Pak? Yang pasti sebetulnya stasiun gas kita di PGN yang ada di Bojonegara ini dayanya itu kapasitasnya 500 mm. Tapi karena pasokan gasnya minim, hanya mengeluarkan 133 mm. Jadi masih ada idle capacity itu lebih kurang 367 mm. Nah, ini sangat besar sekali. Nah, jadi Sebesar 1 juta. 1 juta. Ya, jaringan rumah tangga yang baru. Dialokasikan. Kami harap nanti bisa dialokasikan juga khususnya di Provinsi Banten karena banyak industri yang membutuhkan di sini. Dan mudah-mudahan setelah ini pembangunan bisa lebih masif, lebih cepat, lebih berdampak untuk masyarakat. Kami dari anggota DPR RI Komisi 12 yang hari ini kunjungan kerja spesifik di Kabupaten Serang, tepatnya di PT PGN TBK. Tentu ini adalah hal yang luar biasa bagi kami, tentu pemerintah Kabupaten Serang, terutama dalam rangka memperluas jaringan gas untuk kebutuhan rumah tangga. Karena kalau kami lihat tadi dari total 32.000 keluarga yang ada di Kecamatan Keramat Batu itu baru yang tersambung baru sekitar 35% ya, itu di Kecamatan Keramat Batu saja. Maka ke depan nanti kami melalui PT PGN kami akan memohonkan untuk pertambahan jaringan supaya lebih luas lagi, supaya lebih masif sehingga gas ini bisa manfaatnya bisa diberikan oleh rumah tangga yang ada di Kecamatan Keramat Batu khususnya dan umumnya bagi Kabupaten Serang. Karena ini kan harganya lebih murah daripada gas LPG dan lebih aman. Ya, lebih aman, lebih ramah lingkungan, gas rumah kacanya lebih kecil. Ini menjadi transisi menuju ketahanan energi yang lebih berkelanjutan untuk swasembada energi. Alokasi stok masukan, dan yang kedua juga minta dukungan untuk proyek-proyek berikutnya itu ada insentif untuk kita karena kita ke depan memang berharap gas ini sebagai alternatif untuk mengurangi impor kita di LPG. Apalagi kita dari arahan dari Pak Presiden jelas sekali bahwa kita mempersiapkan untuk sebuah swasembada energi. Swasembada energi yang menjadi tugas kita, kedaulatan energi kita menjaganya dan kita mengimplementasikan. Kami sebagai pelaksana di lapangan berusaha mengoptimalkan dari cita dari Pak Presiden. Kalau untuk masyarakat sendiri yang sudah menggunakan sambungan dari gas sudah berapa? Ke masyarakat kita ada dua sistem tadi disampaikan oleh Komisi Gas sampaikan Menteri Judas menyampaikan bahwa kita di 2026 ada rencana sambungan untuk Jargas APBN. Nah, kita sudah saya sampaikan tadi presentasi Jargas APBN sudah kita optimalkan dan kita juga satu lagi mempunyai Jargas yang PGN sendiri. Nah, untuk masyarakat kita memang berharap Jargas APBN tadi support. Kita akan segera mempersiapkan untuk mensupport kebijakan pemerintah.
sinergi kolaborasi antara pemerintah, PGN dengan Pemda juga. Tadi yang pertama kami highlight mengenai CSR, program kepedulian masyarakatnya untuk bisa dimasifkan lagi, ditingkatkan kembali, pemberdayaan UMKM, pembangunan fasilitas umum, jalan dan lain sebagainya agar masyarakat sekitar bisa Eksplorasi gas yang baru, maka sangat disayangkan stationery sebesar ini tidak bermanfaat maksimal. Nah, kami melihat juga bahwa PGN sudah banyak menyalurkan untuk industri, kemudian juga Jargas dan lain sebagainya. Tapi tidak mencukupi juga, dan mudah-mudahan bisa ada pasokan gas lewat Jawa Timur, Jawa Barat nantinya, sehingga bisa paling tidak industri di wilayah Provinsi Banten ini terakomodir dulu semua. Itu harapan kita. Untuk industri kita memastikan agar pasokannya andal, pasokannya stabil, harganya juga berdaya saing supaya industri-industri kita juga bisa demikian. Untuk berapa banyak yang disalurkan nantinya, Bu? Nih, Bapak Syah. Untuk gimana? Di Bojonegara apa di Banten itu berapa banyak, Pak? Yang pasti sebetulnya stasiun gas kita di PGN yang ada di Bojonegara ini dayanya itu kapasitasnya 500 mm. Tapi karena pasokan gasnya minim, hanya mengeluarkan 133 mm, jadi masih ada idle capacity itu lebih kurang 367 mm. Nah, ini sangat besar sekali. Nah, jadi Sebesar 1 juta. 1 juta. Ya, jaringan rumah tangga yang baru. Dialokasikan. Kami harap nanti bisa dialokasikan juga khususnya di Provinsi Banten karena banyak industri yang membutuhkan di sini. Dan mudah-mudahan setelah ini pembangunan bisa lebih masif, lebih cepat, lebih berdampak untuk masyarakat. Kami dari anggota DPR RI Komisi 12 yang hari ini kunjungan kerja spesifik di Kabupaten Serang, tepatnya di PT PGN TBK. Tentu ini adalah hal yang luar biasa bagi kami, tentu pemerintah Kabupaten Serang, terutama dalam rangka memperluas jaringan gas untuk kebutuhan rumah tangga. Karena kalau kami lihat tadi dari total 32.000 keluarga yang ada di Kecamatan Keramat Batu itu baru yang tersambung baru sekitar 35% ya, itu di Kecamatan Keramat Batu saja. Maka ke depan nanti kami melalui PT PGN kami akan memohonkan untuk pertambahan jaringan supaya lebih luas lagi, supaya lebih masif, sehingga gas ini bisa manfaatnya bisa diberikan oleh rumah tangga yang ada di Kecamatan Keramat Batu khususnya dan umumnya bagi Kabupaten Serang. Karena ini kan harganya lebih murah daripada gas LPG dan lebih aman. Ya, lebih aman, lebih ramah lingkungan, gas rumah kacanya lebih kecil. Ini menjadi transisi menuju ketahanan energi yang lebih berkelanjutan untuk swasembada energi. Alokasi stok masukan, dan yang kedua juga minta dukungan untuk proyek-proyek berikutnya itu ada insentif untuk kita sebenarnya, karena kita ke depan memang berharap gas ini sebagai alternatif untuk mengurangi impor kita di LPG. Apalagi kita dari arahan dari Pak Presiden jelas sekali bahwa kita mempersiapkan untuk sebuah swasembada energi. Swasembada energi yang menjadi tugas kita, kedaulatan energi kita menjaganya dan kita mengimplementasikan. Kami sebagai pelaksana di lapangan berusaha mengoptimalkan dari cita dari Pak Presiden. Kalau untuk masyarakat sendiri yang sudah menggunakan sambungan dari gas sudah berapa? Ke masyarakat kita ada dua sistem, tadi disampaikan oleh Komisi Gas, sampaikan Menteri Juhas menyampaikan bahwa kita di 2026 ada rencana sambungan untuk Jargas APBN. Nah, kita sudah saya sampaikan tadi presentasi, Jargas APBN sudah kita optimalkan, dan kita juga satu lagi mempunyai Jargas yang PGN sendiri. Nah, untuk masyarakat kita memang berharap Jargas APBN tadi disupport. Kita akan segera mempersiapkan untuk mensupport kebijakan pemerintah.
hadir. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa ada sinergi kolaborasi antara pemerintah, PGN dengan Pemda juga. Tadi yang pertama kami highlight mengenai CSR, program kepedulian masyarakatnya untuk bisa dimasifkan lagi, ditingkatkan kembali, pemberdayaan UMKM, pembangunan fasilitas umum, jalan dan lain sebagainya agar masyarakat sekitar bisa Eksplorasi gas yang baru, maka sangat disayangkan stationery sebesar ini tidak bermanfaat maksimal. Nah, kami melihat juga bahwa PGN sudah banyak menyalurkan untuk industri, kemudian juga Jargas dan lain sebagainya. Tapi tidak mencukupi juga, dan mudah-mudahan bisa ada pasokan gas lewat Jawa Timur, Jawa Barat nantinya, sehingga bisa paling tidak industri di wilayah Provinsi Banten ini terakomodir dulu semua. Itu harapan kita. Untuk industri kita memastikan agar pasokannya andal, pasokannya stabil, harganya juga berdaya saing supaya industri-industri kita juga bisa demikian. Untuk berapa banyak yang disalurkan nantinya, Bu? Nih, Bapak Syah. Untuk gimana? Di Bojonegara apa di Banten itu berapa banyak, Pak? Yang pasti sebetulnya stasiun gas kita di PGN yang ada di Bojonegara ini dayanya itu kapasitasnya 500 mm. Tetapi karena pasokan gasnya minim, hanya mengeluarkan 133 mm, jadi masih ada idle capacity itu lebih kurang 367 mm. Nah, ini sangat besar sekali. Nah, jadi Sebesar 1 juta. 1 juta. Ya, jaringan rumah tangga yang baru. Dialokasikan. Kami harap nanti bisa dialokasikan juga khususnya di Provinsi Banten karena banyak industri yang membutuhkan di sini. Dan mudah-mudahan setelah ini pembangunan bisa lebih masif, lebih cepat, lebih berdampak untuk masyarakat. Kami dari anggota DPR RI Komisi 12 yang hari ini kunjungan kerja spesifik di Kabupaten Serang, tepatnya di PT PGN TBK. Tentu ini adalah hal yang luar biasa bagi kami, tentu pemerintah Kabupaten Serang, terutama dalam rangka memperluas jaringan gas untuk kebutuhan rumah tangga. Karena kalau kami lihat tadi dari total 32.000 keluarga yang ada di Kecamatan Kramatwatu itu baru yang tersambung baru sekitar 35% ya, itu di Kecamatan Kramatwatu saja. Maka ke depan nanti kami melalui PT PGN kami akan memohonkan untuk pertambahan jaringan supaya lebih luas lagi, supaya lebih masif, sehingga gas ini bisa manfaatnya bisa diberikan oleh rumah tangga yang ada di Kecamatan Kramatwatu khususnya dan umumnya bagi Kabupaten Serang. Karena ini kan harganya lebih murah daripada gas LPG dan lebih aman. Ya, lebih aman, lebih ramah lingkungan, gas rumah kacanya lebih kecil. Ini menjadi transisi menuju ketahanan energi yang lebih berkelanjutan untuk swasembada energi. Alokasi stok masukan, dan yang kedua juga minta dukungan untuk proyek-proyek berikutnya itu ada insentif untuk kita sebenarnya, karena kita ke depan memang berharap gas ini sebagai alternatif untuk mengurangi impor kita di LPG. Apalagi kita dari arahan dari Pak Presiden jelas sekali bahwa kita mempersiapkan untuk sebuah swasembada energi. Swasembada energi yang menjadi tugas kita, kedaulatan energi kita menjaganya dan kita mengimplementasikan. Kami sebagai pelaksana di lapangan berusaha mengoptimalkan dari cita dari Pak Presiden. Kalau untuk masyarakat sendiri yang sudah menggunakan sambungan dari gas sudah berapa? Ke masyarakat kita ada dua sistem, tadi disampaikan oleh Komisi 12 sampaikan di Putri Julas menyampaikan bahwa kita di 2026 ada rencana sambungan untuk Jargas APBN. Nah, kita sudah saya sampaikan tadi presentasi Jargas APBN sudah kita optimalkan, dan kita juga satu lagi mempunyai Jargas yang PGN sendiri. Nah, untuk masyarakat kita memang berharap Jargas APBN tadi disupport. Kita akan segera mempersiapkan untuk mensupport kebijakan pemerintah.
sinergi kolaborasi antara pemerintah, PGN dengan Pemda juga. Tadi yang pertama kami highlight mengenai CSR, program kepedulian masyarakatnya untuk bisa dimasifkan lagi, ditingkatkan kembali, pemberdayaan UMKM, pembangunan fasilitas umum, jalan dan lain sebagainya agar masyarakat sekitar bisa Eksplorasi gas yang baru, maka sangat disayangkan stationery sebesar ini tidak bermanfaat maksimal. Nah, kami melihat juga bahwa PGN sudah banyak menyalurkan untuk industri, kemudian juga Jargas dan lain sebagainya. Tapi tidak mencukupi juga, dan mudah-mudahan bisa ada pasokan gas lewat Jawa Timur, Jawa Barat nantinya, sehingga bisa paling tidak industri di wilayah Provinsi Banten ini terakomodir dulu semua. Itu harapan kita. Untuk industri kita memastikan agar pasokannya andal, pasokannya stabil, harganya juga berdaya saing supaya industri kita juga bisa demikian. Untuk berapa banyak yang disalurkan nantinya, Bu? Pak Baca. Untuk gimana? Di Bojonegara apa di Banten itu berapa banyak, Pak? Yang pasti sebetulnya stasiun gas kita di PGN yang ada di Bojonegara ini dayanya itu kapasitasnya 500 mm. Tetapi karena pasokan gasnya minim, hanya mengeluarkan 133 mm, jadi masih ada idle capacity itu lebih kurang 367 mm. Nah, ini sangat besar sekali. Nah, jadi Sebesar 1 juta. 1 juta. Ya, jaringan rumah tangga yang baru. Dialokasikan. Kami harap nanti bisa dialokasikan juga khususnya di Provinsi Banten karena banyak industri yang membutuhkan di sini. Dan mudah-mudahan setelah ini pembangunan bisa lebih masif, lebih cepat, lebih berdampak untuk masyarakat. Kami dari anggota DPR RI Komisi 12 yang hari ini kunjungan kerja spesifik di Kabupaten Serang, tepatnya di PT PGN TBK. Tentu ini adalah hal yang luar biasa bagi kami, tentu pemerintah Kabupaten Serang, terutama dalam rangka memperluas jaringan gas untuk kebutuhan rumah tangga. Karena kalau kami lihat tadi dari total 32.000 keluarga yang ada di Kecamatan Keramat Batu itu baru yang tersambung baru sekitar 35% ya, itu di Kecamatan Keramat Batu saja. Maka ke depan nanti kami melalui PT PGN kami akan memohonkan untuk pertambahan jaringan supaya lebih luas lagi, supaya lebih masif, sehingga gas ini bisa manfaatnya bisa diberikan oleh rumah tangga yang ada di Kecamatan Keramat Batu khususnya dan umumnya bagi Kabupaten Serang. Karena ini kan harganya lebih murah daripada gas LPG dan lebih aman. Ya, lebih aman, lebih ramah lingkungan, gas rumah kacanya lebih kecil. Ini menjadi transisi menuju ketahanan energi yang lebih berkelanjutan untuk swasembada energi. Alokasi stok masukan, dan yang kedua juga minta dukungan untuk proyek-proyek berikutnya itu ada insentif untuk kita sebenarnya, karena kita ke depan memang berharap gas ini sebagai alternatif untuk mengurangi impor kita di LPG. Apalagi kita dari arahan dari Pak Presiden jelas sekali bahwa kita mempersiapkan untuk sebuah swasembada energi. Swasembada energi yang menjadi tugas kita, kedaulatan energi kita menjaganya dan kita mengimplementasikan. Kami sebagai pelaksana di lapangan berusaha mengoptimalkan dari cita dari Pak Presiden. Kalau untuk masyarakat sendiri yang sudah menggunakan sambungan dari gas sudah berapa? Ke masyarakat kita ada dua sistem, tadi disampaikan oleh Komisi 12 sampaikan di Putri Julas menyampaikan bahwa kita di 2026 ada rencana sambungan untuk Jargas APBN. Nah, kita sudah saya sampaikan tadi presentasi, Jargas APBN sudah kita optimalkan, dan kita juga satu lagi mempunyai Jargas yang PGN sendiri. Nah, untuk masyarakat kita memang berharap Jargas APBN tadi support. Kita akan segera mempersiapkan untuk mensupport kebijakan pemerintah.